Kita beralih ke informasi lain pemirsa, MS warga negara Indonesia divonis 2 tahun penjara di Arab Saudi. MS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita Lebanon saat umroh. Pemirsa, hingga saat ini MS dikabarkan masih berada di Arab Saudi untuk menjalani proses hukum. Pihak KJRI juga telah melakukan pendampingan. Namun pihak keluarga membantah ada pelecehan. Keluarga menyatakan tuduhan tersebut tidak memiliki bukti. Sementara di Indonesia, kasus ini viral di media sosial. Warganet menyayangkan kasus tersebut terjadi di depan Ka'bah dan saat melaksanakan ibadah umroh. Pemirsa, pihak KJRI dikabarkan telah melakukan pendampingan terhadap terduga pelaku MS yang divonis selama 2 tahun penjara karena diduga melakukan pelecehan. Dan untuk mengetahui kabar terbaru kasus ini, pemirsa, kami akan membahasnya dengan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, ada Bapak Nur Arifin. Sebelumnya kami juga telah menghubungi pihak keluarga namun belum mendapatkan respon, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pram. Ya, sama-sama Pak Arifin telah bergabung bersama kami di MS News Now, Pak Arifin. Pak Arifin, ini keluarga sudah mulai mencuitkan curhatannya melalui media sosial, Twitter. Apakah menurut Anda ada kejanggalan dalam kasus ini? Baik, jadi sebenarnya kasus seperti ini bukan yang pertama kali. Kejadian sebelumnya juga beberapa kali terjadi, seperti sebelumnya ada informasi warga Aceh juga kemudian ada. Nah, permasalahannya adalah menjadi viral atau tidak, atau diviralkan atau tidak. Jadi kasus seperti ini memang bukan yang pertama kali. Lalu Bapak sejauh ini seperti apa Bapak kasusnya Bapak? Ya, kami sudah menghubungi Bapak Eko Hartono, Kepala KJRI Jeddah, menanyakan tentang kasus ini. Dan kami minta Pak Konjen bisa memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia untuk mencari celah-celah hukum dalam rangka meringankan putusan hukum kepada Pak Muhammad Said ini. Iya Bapak, kalau dari Twitter Bapak pihak keluarga menyatakan bahwa ini dituduh Bapak seperti itu, bahwa si pelaku atau terduga pelaku ini tidak melakukan pelecehan seperti apa yang disampaikan oleh wanita Lebanon tersebut dan 2 askar ketika itu. Itu seperti apa Bapak? Ya, kami sangat memahami kondisi keluarga pasti sangat terpukul dengan peristiwa ini. Dan kami juga sangat memahami informasi yang diberikan keluarga, informasi tentang pembelaan, karena ini menyangkut harga diri jamaah juga harga diri keluarga. Namun kita tidak bisa bicara sendiri karena ini menyangkut kasus di negeri orang. Dan di sana sudah ada proses hukum, ada proses dari kepolisian, kemudian di pengadilan. Nah, di sini oleh karena itu untuk menghadapi keputusan pengadilan 18 Januari yang lalu, tentu yang bisa dilakukan peluang hukumnya adalah melakukan banding. Dan oleh karena itu kami sudah menghubungi Bapak Eko Hartono, Kepala KJRI Jeddah, untuk menyiapkan lawyernya untuk membantu meringankan Bapak Muhammad Said ini. Oke Bapak, Bapak tadi Bapak bilang ini kasus seperti ini bukan kasus pertama kali. Sebenarnya warga Aceh juga pernah mengalami hal yang serupa. Apakah seperti apa Bapak nasibnya saat ini sekarang Bapak? Ya, yang tadi saya sampaikan, pernah juga sebelumnya ada kasus warga negara Aceh, warga negara Indonesia dari Aceh, juga di depan Ka'bah mendekati Hajar Aswad, tiba-tiba ada ditabrak orang Arab sehingga dia jatuh, dengan refleks tangannya menggapai pegangan, ternyata tidak sengaja menyentuh terlarang. Nah, itu kemudian ditangkap askar. Ada kasus juga seperti ini. Jadi, Bapak, yang saya ingin ketahui Bapak, nasibnya sekarang seperti apa Bapak, warga Aceh tersebut Bapak? Nah, ya sama, masih terkena juga seperti dia, 2 tahun penjara. Itu kasusnya berapa tahun yang lalu Bapak? Atau tepatnya kapan Bapak? Kami menemukan kasus yang bulan Januari yang lalu. Yang warga Aceh ini? Warga Aceh ini? Oke, jadi sampai sekarang masih terus dalam pendampingan? Ya, ini masih dalam pendampingan di sana juga. Sejauh ini pendampingannya seperti apa Bapak? Nah, ini kami belum menerima perkembangan berikutnya untuk warga Aceh ini. Hanya
yang kami dengar sudah ada keputusan juga di penjara 2 tahun. Oke Bapak, kalau saya lihat Bapak, saya sebagai orang awam, Bapak melihat hal ini adalah kesalahpahaman, namun tidak ada bukti untuk melawan seperti itu. Nah Bapak, apakah proses hukum di Arab Saudi seblunder itukah? Karena pelapor dari kasus dari M. Said ini ada pelapor dari awal persidangan, pelaporan hingga persidangan ada vonis, sampai saat itu tidak pernah muncul si pelapor ketika itu. Mungkin kalau di Indonesia sebuah perkara akan gugur seperti itu. Lalu bagaimana di Arab Saudi Bapak? Ya, jadi secara rinci kami sampaikan memang pengadilan atau tata cara hukum Saudi dengan Indonesia berbeda. Karena Saudi negara kerajaan, kita negara republik, tentu ada perbedaan. Nah, tapi yang perlu kita harus memahami, dimanapun kita berada, kita harus menghormati kedaulatan negara, kita harus menghormati tertib hukum di tempat kita berada. Demikian. Bapak, jadi artinya tidak ada M. Said saja, berarti ada satu orang lagi warga Aceh yang juga mengalami hal serupa seperti Bapak. Bapak ini juga jadi sorotan masyarakat sebenarnya Bapak yang akan berumroh mungkin Bapak. Jadi mereka akan ketar-ketir mungkin niat datang ke Arab Saudi untuk beribadah, namun takut akan tuduhan seperti itu. Rata-rata jamaah umroh sudah mengetahui hal ini. Artinya hal-hal seperti ini sudah rata-rata diketahui oleh jamaah umroh. Dan jamaah umroh tidak ada ketar-ketirnya karena kondisinya terutama kasus-kasus ini terutama ketika berebutan untuk mencium hajar aswad. Iya. Jadi sekali lagi. Nah Bapak, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan untuk warga negara Indonesia akan datang ke Arab Saudi beribadah, Bapak, untuk tidak hal terjadi serupa, apa yang harus dilakukan Bapak akhirnya Bapak? Apakah ada perlindungan hukum dari warga negara dari Indonesia sendiri untuk warga negara Indonesia yang akan beribadah di sana? Kalau perlindungan hukum pasti ada. Di KJRI Jeddah sana ada bagian yang bertugas untuk melakukan perlindungan hukum, jelas ada. Nah, hanya kami juga berpesan, kita tetap harus hati-hati, kita di negara orang menghargai tata kelola tertib hukum orang, kita menghargai kedaulatan Saudi. Nah, untuk jamaah umroh, karena banyak terjadi hal-hal berkaitan dengan hajar aswad ini, sebaiknya kita hati-hati, pastikan kalau memang ingin mencium hajar aswad, memang kondisi aman, tidak ada kondisi memaksakan diri, rebutan, apalagi dorong orang, apalagi nyerobot orang, yang ini bisa membahayakan orang lain yang mungkin bukan kita akan mendapatkan sunnah tapi mendapatkan makruh bahkan mungkin haram. Nah, oleh karena itu hati-hati, jangan berebutan untuk hajar aswad. Sekali lagi ibadah ini adalah ibadah, pastikan kita beribadah yang baik, tidak mengganggu orang atau tidak membahayakan orang lain. Dan kalaupun kita ingin mencium hajar aswad, pastikan aman, tidak menimbulkan masalah. Demikian. Bapak, terakhir Bapak, langkah selanjutnya Bapak untuk warga negara kita, Bapak ada 2 orang Bapak dengan kasus yang hampir serupa kesalahpahaman, ini seperti apa Bapak? Sekali lagi, ini adalah wilayah di KJRI Jeddah, maka yang bisa kita lakukan adalah menghubungi Kepala KJRI Jeddah, saat ini dijabat oleh Pak Eko Hartono, agar memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara Indonesia yang terkena masalah hukum di Saudi. Dan di sana sudah disiapkan lawyernya untuk hal ini. Hanya Bapak, saat ini memang Pak, Bapak, ketika kasus M. Said ini bergulir ketika itu tanggal 10 dilaporkan melakukan pelecehan seksual hingga akhirnya melakukan berbagai persidangan, apakah ketika itu ada lawyer dari warga negara Indonesia Bapak ikut mendampingi M. Said ketika itu? Secara rinci kami tidak memahami ke sana. Yang jelas setelah kasus ini muncul, kami menghubungi Pak Eko Hartono, KJRI, agar memberikan perlindungan hukum dan Pak Konjen menyatakan sudah disiapkan lawyernya untuk mendampinginya. Bapak, ini kan sudah agak lama ya Pak kasusnya Pak ya, dari bulan November tahun lalu hingga sekarang. Ini apa sih Pak yang sebenarnya sulit untuk mendapat bantuan dari pemerintah Indonesia? Sebenarnya tidak ada istilah sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah Indonesia, tidak. Kan lalu tidak, apa Pak yang terjadi Pak hingga akhirnya dijatuhi vonis 2 tahun dan sejumlah denda yang cukup besar nilainya? Ya, jadi banyak kasus-kasus di sana, kan ada yang langsung dilaporkan kepada KJRI, ada yang mungkin belum dilaporkan dan sebagainya. Nah tentu yang diketahui ini kan yang ada laporan-laporan langsung demikian yang diketahui. Oke Bapak, kami harapkan Bapak pemerintah Indonesia dapat segera turun tangan Bapak, karena kami lihat juga ini tidak ada kesalahpahaman yang tidak adil untuk warga kita Bapak khususnya, dan apalagi nanti warga Indonesia yang ingin umroh ke tanah Saudi biar lebih aman, merasa aman dan nyaman Bapak. Ya. Oke, baik. Tapi ini Pak, Pak Eko itu menyampaikan bahwa lawyer disiapkan, namun agak sulit gara-gara pelaku sudah
memberikan pengakuan di depan di pengadilan. Bapak, tapi dari pihak keluarga Bapak menyampaikan bahwa terduga pelaku ini dipaksa untuk mengaku ketika itu Bapak. Seperti apa Bapak jadinya harusnya? Sampai dia menangis-nangis menelpon dengan durasi 5 menit dengan keluarga, saya dipaksa untuk mengaku untuk melakukan pelecehan seksual. Ya, sekali lagi ini adalah masalah hukum. Tentu kita menghadapinya secara tertib hukum. Kita tidak bisa menghadapi keputusan hukum dengan pernyataan-pernyataan pribadi, karena pernyataan-pernyataan pribadi tidak berkekuatan hukum. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita minta tolong KJRI Jeddah dan menyiapkan lawyerna untuk melakukan pembelaan hukum. Demikian. Baik Pak Nur Arifin, saya berharap juga saya mewakili warga negara Indonesia agar semoga pemerintah Indonesia cepat turun tangan untuk membantu kedua WNI kita yang saat ini tersandung kasus serupa seperti itu. Terima kasih banyak Pak Nur Arifin, selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.